Ini ya, masuk ya? Iya, Pak. Udah kerekod? Oke. Sudah. Oke, coba Bapak share dulu HP-nya. Ini bisa dilihat? Ini direkod nggak sekarang nih? Sudah, Pak. Rekod ya, nggak? record, Pak. Oke, ya, biar nanti. Kita mulai dari sini sampai sini rekod sejarah perkembangan etika media penyiaran, ya, etika komunikasi. Jadi etika komunikasi, apa dimaksud etika komunikasi? Ya tadi kita bagaimana kita melakukan komunikasi yang sejuk, yang tidak menimbulkan pro dan kontra, ya. Yang dikatakan etika komunikasi. Ya, contoh kasus tadi waktu yang dosen ilmu komunikasi dari Universitas Indonesia itu yang di proyek masa akhirnya babak belur, berdarah-darah, dan pakainya dilucutin tinggal pakai celana dalam. Ya, yang kita sayangkan, yang Bapak merasa kasihannya, mengapa media-media online itu malah membuatnya terlalu vulgar, ya, malah semacam menyebutin nama korban yang mengatakan sebelumnya dia di media sosial padahal udah jadi korban. Ya, jadi udah korbannya udah babak belur, tapi di tulisannya itu ditulis oleh wartawan di media online, Bapak juga tidak sebutin, ya Bapak baca itu dua media online yang cukup besar, ya, malah memojokkan korban itu. Nah, inilah dibutuhkan etika. Nanti kalau teman-teman menjadi jurnalis, jadi ya memang hak kita, tapi jangan seenaknya aja kita menyampaikan informasi yang memojokkan orang sehingga orang udah jadi korban, yang kasihan. Untung diselamatkan oleh polisi sehingga dia dilarikan ke rumah ke gedung poliklinik, rumah sakit, gedung DPR itu ada poliklinik dan dia terus diobati. Mungkin dia nggak tahu apakah dia di rumah atau dia di rumah sakit tertentu. Itu kasihan ya. Kenapa? Ya pasti segede-gede apapun badan orang kalau udah dikeroyok massa itu kita nggak bisa melawan. Begitu ada gambarnya, ada visualnya, dan ada media online yang menayangkan itu kan. Kita aja lihat fotonya aja, Bapak melihat fotonya udah babak belur begitu dan ditelanjangin, ya Pak, tinggal pakai celana dalam itu udah sedih. Ya lebih mudah dari Bapak orang yang cerdas, karena komunikasi. Ya dia pernah ke Vkom, dia kenal sama dekan kita, kenal sama Ibu Vicky, dan dia baik. Dia kalau tidak salah dia ikut merintis, ya Bapak pernah dengar dia merintis Vkom UP itu, dia salah satu ikut merintis. Ya memang dia nggak menjadi dosen di sini mungkin karena kesibukan dia. Nah itu orangnya baik. Itu yang mungkin dianggap oleh massa ketika menyalahi etika komunikasi. Etika komunikasi perlu. Ya, etika komunikasi merupakan suatu aturan tingkah laku dan proses penyampaian pesan antara komunikator dan komunikan. Ya. Ini yang menunjukkan bahwa dibutuhkan etika tanpa kita tidak bisa berkomunikasi, tidak ada etika, ya tadi. Ya sekalipun menurut orang etika komunikasi seorang itu bagus, tapi kalau udah massa mengatakan etika komunikasinya tidak bagus, tetap aja disalahkan. Ya, nah, ya namanya di ruang publik. Ya kalau kita pula dibully di media sosial itu memang mengerikan juga. Satu-satunya biar kita tidak terpengaruh, kita matiin aja media sosial kita udah dibully. Nah, dosen ini rupanya sudah diintip oleh massa, begitu dia hadir di tengah massa, bukan dia malah ngebela, tapi malah dia dikeroyok. Nah, kita komunikasi perubahan aturan tinggal laku dan proses penyampaian pesan antara komunikator, komunikasi yang berlaku dari setiap tataran. Apa perlu etika komunikasi? Tadi etika komunikasi itu perlu karena setiap manusia berhak menggunakan peralatan sebenarnya ada peralatan rohani. Ya, setiap manusia berhak merancang pesan sesuai dengan keinginan, yaitu memilih materi yang diajak sesuai dengan keinginannya. Nah, mengapa perlu etika komunikasi? Biar kita tahu apakah
pesan yang disampaikan itu bisa diterima dengan senang atau sebaliknya. Ya, bisa aja. Tapi kalau kita berpegang pada etika komunikasi, insya Allah kita akan selamat. Ya, Bapak rasa juga itu dosen yang komunikasi di UI yang di Google itu, Bapak pernah baca Facebooknya atau di Instagram masih dalam tataran etika komunikasinya menurut Bapak sendiri masih wajar. Nah beda kan kalau seseorang menilai etika komunikasi seorang itu masih secara personal tadi mungkin bagus, tapi kalau udah masa apa yang disampaikan dosen itu dianggap melanggar masa, melanggar tatanan masa ketika itu yang sulit penilaian. Nah itulah yang jadi kasihan akhirnya menjadi bulan-bulan. Nah memang polisi sudah bisa menangkap dan banyak tokoh-tokoh masyarakat termasuk dekan FISIP UI meminta polisi menangkap pelakunya dan memproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Mengapa dia dianiaya? Akhirnya syukurlah kita bersyukur dengan polisi bisa menangkap pelakunya dengan diproses sehingga diharapkan di masa mendatang tidak ada lagi main hakim seperti itu. Ya. Etika komunikasi dan penyiaran, nah kan dunia penyiaran. Nah tadi etika komunikasi dan penyiaran. Yang dikatakan penyiaran itu kan televisi, radio dan media online. Media online seperti Detikcom, Kompas.com, Kumparan, Tirto itu kan masuk media penyiaran. Ya, nah etikanya apa? Itu tadi bilang kan. Ya, kita melaporkan peristiwa yang umpama jadi korban, ya, yang udah jadi korban itu jangan gambarnya sadis-sadis itu ditayangkan. Syukurnya di televisi sama di media radio tidak ada gambar sadistis korban itu ditayangkan. Tapi di media online sebagai media penyiaran, ya, justru menampilkan narasinya, leadnya seolah menunjukkan kesalahan dia. Padahal dia udah babak belur, udah luka-luka, fotonya ditampilin di media online itu, kalimatnya itu lebih memvonis si korban ini. Nah, itulah yang kita sampaikan etika komunikasi penyiaran sampai gimana. Bapak mungkin rada pesimis mungkin yang melakukan tulisan-tulisan di media online di medianya mungkin bukan anak komunikasi. Mudah-mudahan bukan anak komunikasi. Wartawannya bukan anak komunikasi udah tahu lah. Nah, ketika penyiaran dan proses pencarian dan pengumpulan informasi, ada manusia yang cenderung ingin mendapat informasi apa saja dengan segala cara. Itu tadi segala cara dia. Udah dilihat korban babak belur, luka-luka, ada celana kolor, berdarah, malah difoto. Ya, ditampilin lagi di media online. Medianya besar lagi media online. 2 yang Bapak baca 2. Itu Bapak tidak etis mungkin. Nah, sayang kan. Coba wartawan yang ngerti etika komunikasi. Korban sudah berhancur begitu dari korban. Semestinya diberi hak perlindungannya. Minta keterangan dari polisi aja. Mungkin kalau penjelasan dari polisi dari humas polisi mungkin mengatakan ya korban dosen informasi UI berhasil diselamatkan oleh petugas polisi yang berada di lokasi unjuk rasa sehingga korban bisa ditemukan dan kondisinya bisa selamat. Itu dari sisi itu. Mungkin ditambahkan oleh polisi menyayangkan kasus aksi massa yang menimbulkan seorang warga yang ikut unjuk rasa jadi korban. Itu kan narasi-narasi itu narasi-narasi yang lebih semut kan, bukan mengatakan korban ya dosen ini ya babak belur karena dituduh menyampaikan komunikasinya di Facebooknya atau di Instagramnya yang nyeleneh sehingga masa ngamuk melihat korban ada di kerumunan unjuk rasa. Itu kan terlalu bombastis dan lebih menyerang korban. Korban udah luka, udah sekarat, kalau tidak dibantu polisi bisa mati. Itu dibutuhkan etika kita dalam komunikasi penyiaran. Nah, selanjutnya ini, nah kegunaan etika komunikasi penyiaran ini apa? Dia kita
menyampaikan sesuatu itu tidak tendensius. Ini gunanya etika penyiaran. Ya, etika penyiaran itu perlu, etika komunikasi perlu etika penyiaran perlu untuk melindungi masyarakat yang tidak berdaya dari kezaliman komunikator dominan media atau pemerintah. Ya, melihat melindungi masyarakat yang tidak berdaya dari kezaliman, melindungi korban dari kezaliman para pendemo. Bayangin, ya dia sendiri badannya gempal begitu ya, kecuali dia bisa terbang, itu bisa sama. Itu yang kita. Etika komunikasi juga diperlukan untuk melindungi masyarakat dari penggunaan kebebasan secara berlebihan oleh komunikator dalam di media penyiaran, oleh wartawan, oleh jurnalis atau oleh jurnalis. Sehingga dengan adanya etika dia akan bisa membatasi diri dalam memproduksi informasi yang cenderung merugikan masyarakat atau korban. Itu kan korban kalau seorang dosen yang dirugikan masa itu kan misalnya menyedihkan. Ini yang dibutuhkan sikap etika. Kegunaan etika komunitas masyarakat ya itu kan ya, biar kita lebih waspada, kita lebih tidak menjustifikasi korban atau apapun yang kita beritakan itu salah. Ya, kita menganggap itu udah salah, ya bagaimana? Kita kan bukan pengadilan. Wartawan itu melaporkan apa yang terjadi, bukan membuat opini, menciptakan opini seolah orang yang kita beritakan itu salah. Nah, dengan ada etika komunikasi penyiaran kita bisa juga mendorong produsen informasi agar memilih dengan menjual pesan yang dibutuhkan khalayak. Dan sampai kondisi khalayak itu dengan korban ya, karena khalayak itu menjadi hibah, kasihan terhadap dosen ilmu komunikasi UI yang digugurkan oleh massa. Bukan melihat dia selama ini dia nyeleneh di Facebooknya, di Instagramnya, bukan itu. Ya. Kita sama aja melihat kesalahan orang. Dia udah jadi korban, udah babak belur. Masa kita beritakan lagi, ditambah lagi tampilan foto di media itu yang menunjukkan dia darah mengucur dari hidungnya, matanya sembam, dan dia udah terkulai dan pakai celana kolor, itu kan tidak sangat tidak beretika. Nah, itulah masih ada di media dan media besar ya, yang sayang sekali ya. Etika di media itu di komunikasi media itu ada etika. Apa etikanya ya? Menurut Louis Alvin D dan bukunya Ethics in Media Communication, Case and Controversy, kasus dan silang pendapat. Ya, ada isu yang di atas merupakan 10 topik yang terkait dengan masalah etik di dunia komunikasi media. Ya, kebenaran dan kejujuran dalam komunikasi media itu ya, 10 isu yang dinilai menuliskan topik yang terkait dengan masalah etika, soal kebenaran, kejujuran dalam menyampaikan masalah ruang publik, ruang pribadi, dan di media kita perhatikan. Prinsip kerahasiaan dan kepentingan publik kita harus tahu. Ya, kalau kita sebagai orang ahli di komunikasi kita harus tahu. Konflik kepentingan kita hindari di situ. Kita lihat kasus dosen yang digibut di masa itu konflik kepentingan. Hanya sekelompok orang yang tidak senang dengan dosen yang di Facebooknya atau di Instagramnya menyampaikan sesuatu yang nyeleneh, yang mungkin dalam hal ini apa istilahnya itu pencitraan dia tidak disenangi kelompok, maka itu dia diinformasikan benar. Padahal kita sayangkan, yang seharusnya hal-hal seperti itu kan tidak terjadi. Nah, konflik kepentingan itu. Nah, kemarin polisi menyampaikan bahwa dalam kasus kekerasan terhadap dosen UI itu, polisi menangkap pelakunya bukan mahasiswa dari kelompok tertentu. Berarti ada konflik kepentingan. Ada yang tidak senang dengan isi Facebook atau isi Instagram
dosen ini sehingga merasa kepentingan terganggu. Ya ini poin keempat. Dan kelima itu tekanan ekonomi. Ya. Kita lihat sini tekanan ekonomi dan tanggung jawab sosial. Ya. Media dan perilaku sosial. Media dan isi media yang ofensif. Ya. Atau media tidak perlu harus melihat sisi kepentingan semata-mata bisnisnya. Isi media tadi untuk anak-anak satu pendidikan. Isi media dan anak-anak, praktisi media dan keadilan sosial, dan stereotip dalam media komunikasi. Ini 10 etika dalam bermedia, berkomunikasi dalam media. Ya. Lanjut. Lagi nanti ini 9 elemen jurnalistik. Ya. Dalam 9 elemen jurnalistik ini disebutkan. Ya. Ya, mungkin di sini ada khusus dalam dunia jurnalistik, 2 tokoh jurnalistik dari Amerika, Bill Kovach dan Tom Rosenthal, menyebutkan 9 elemen jurnalistik, 9 elemen jurnalisme. Apa tuh elemen-elemennya? Nah, kalau teman-teman nanti jadi jurnalis, 9 elemen jurnalisme harus dipelajari, pasti diikuti promonya. Tugas pertama jurnalistik adalah menyampaikan. Ya, tugas dosen juga harus menyampaikan kepada masyarakat. Jurnalistik harus loyal pada masyarakat. Ya. Jurnalistik loyal terkait yang pengenayaan dosen yang disampaikan ke masyarakat itu kan kita kan nggak loyal pada masyarakat. Korban udah luka-luka, udah mau mati, udah ditelanjangin oleh massa, kok kita diberitakan? Memang hak kita untuk berkata, tapi kita harus melihatlah sisi-sisi yang lebih bagus. Disiplin melakukan verifikasi. Verifikasi ini kalau ada satu kasus kita harus cek benar tidak. Harus cek and recheck. Ya. Jurnalistik harus memelihara independen, dan jurnalistik harus independen. Nggak boleh partisan. Nggak boleh untuk kelompok, harus independen. Jurnalis harus jadi pemantau kekuasaan, dia memantau kekuasaan. Bukan mau memberitakan informasi di masyarakat sehingga menimbulkan ketakutan. Jurnalis itu kan memantau. Dia memantau kekuasaan siapa? Kalau polisi bersalah diberitakan. Kalau dosen salah diberitakan. Ya, kalau guru agama salah diberitakan. Dia harus independensi. Ya. Dia menjadi forum publik, menjadi forum wacana di masyarakat, menjadi perdebatan. Ini dan 9 elemen ini yang diciptakan oleh 2 jurnalis Amerika ini berlaku untuk dunia, bukan hanya untuk Indonesia. Ya. Bill Kovach itu kan bukan orang Indonesia. Nah, jurnalis ini berlaku, 9 elemen ini perlu. Ya. Nah, kewajiban jurnalis menjadikan berita proporsional dan komprehensif. Kita bilang soal berita tentang penganiayaan dosen itu tidak proporsional, tidak komprehensif itu Bapak. Korban udah bawa belur, udah sekarat, diberitakan secara amatiran, tidak profesional, tidak komprehensif. Sebenarnya tidak komprehensif itu. Dosen babak belur dihajar massa karena dianggap selama ini dalam media sosialnya, di Facebooknya, menyeleneh, itu kan tidak komprehensif. Semestinya dilindungi dosen ilmu komunikasi, harus dilindungi dalam, udahlah masa tidak melindungi, tapi jurnalisnya harus dilindungi. Ini di pemberitaannya malah seolah tendensius menyalahkan dosen. Gimana seorang dosen, opininya udah mati. Nah, setiap jurnalis harus mendengarkan hati nuraninya sendiri. Dosen pun menilai mahasiswanya hati nurani. Kalau Bapak menilai kalian hasilnya jelek, itu hati nurani Bapak tidak bisa terima. Nah, itu juga jurnalis. Nah, ini. Oke, materinya udah ada, kita buka untuk diskusi aja. Ya. Bapak stop share-nya kita diskusi. Ya, silakan, ayo kita diskusi aja di sini. Materi kan udah teman-teman kan udah bisa baca juga. Ya, silakan, ayo. Mungkin dari Rafael atau Fatur Sofian. Ini kalau Bapak ngomong sampai jam 4:30 bisa jebol, ya, bisa lemah Bapak puasa-puasa. Ya, kalau teman-teman tidak ikut berdiskusi, ya bagaimana? Ayo silakan kita diskusi aja. Materi kan sudah. Mau nanya apa?
Tadi contoh kasusnya ini kan berapa contoh kasus demo salah seorang dosen ilmu komunikasi yang dikeroyok oleh massa itu. Itu contohnya. Maka itu perlunya etika komunikasi, perlunya etika penyiaran seorang jurnalis dalam menulis berita tentang peristiwa kasus itu. Jadi kan proporsional dan komprehensif itu, Bapak. Itu. Contohnya ada 2 media kan bisa cari kok, ya. Cari aja media online yang memberitakan kasus dosen, penghinaan dosen di demo tanggal 11 April Senin lalu masih ketemu. Nah, silakan. Itu contoh Bapak kasih untuk kita diskusikan. Monggo silakan. Cepat. Mungkin Fatia Azhara dulu mau bertanya, monggo silakan. Iya Pak, bentar saya lagi nyusun kata-katanya bingung. Boleh, apa aja, nggak usah disusun Pak ya. Apa aja nanti kita susun, kita kira-kira apa. Pak, kalau misalnya Nur Lali, boleh, silakan Azhara. Monggo. Ada kayak kasus kayak di Ukraina gitu kan ya Pak. Iya. Nah itu pers itu ada undang-undang untuk dijaga gitu nggak ya Pak? Jadi kayak impact kayak gitu kan karena dia kan ngeliput gitu ya Pak. Ya, itu aja pertanyaan undang-undang. Nggak ada undang-undang nyelamatin. Kalau dia meliput sana, kena tembak mati lah dia. Nggak ada nyawa cadangan. Ya. Maka itu kalau kita, Bapak kan pernah meliput daerah konflik, ya kita feeling kita harus berhati-hati. Nanti kalau Nur Laili bekerja di CNN Indonesia, suruh meliput kasus konflik di katakanlah di Ukraina dengan Rusia lagi, di era kan. Kamu harus tahu, nggak boleh nolak. Bagaimana liput? Liput dari jauh dong. Nggak usah kita dekat konflik, kan ada. Atau dari hotel, atau dari pinggiran negara, atau dari negara lain, kita bisa melaporkan. Ya. Jangan kita sok berani ke lokasi konflik antara Ukraina dengan Rusia. Sekarang Rusia itu membartir rakyat Ukraina itu bukan berhadapan. Dia melemparkan peluru kendali dari negara dia. Dari peluru di bom. Bomnya masuk, kena granat mati. Yang celakanya, bom itu masuk ke rumah penduduk. Akhirnya banyak korban-korban yang meninggal. Masuk ke hotel-hotel, gedung-gedung akhir gedung. Nah, wartawan harus tahu. Ya, jadi dia harus berada juga di radius yang aman. Untuk menentukan amannya gimana, dia sendiri. Harus tahu dia. Batas keamanan diri dia tahu. Jangan jadi pahlawan kesiangan. Yang seperti yang Nur Laili bilang, Pak, ada nggak jaminan? Ada nggak undang-undang? Tidak ada undang-undang. Ya orang dia mati kena bom, sama dia kena tembak. Masa dituntut? Siapa yang nembak? Nggak ada. Ya. Jadi kita harus waspada. Kalau ada tawaran meliput, jangan takut. Oh iya, mau Anda meliput mau, kita yang ngatur. Ya. Kalau kita nanti itu ditugasin, ayo Nur Laili meliput perang sini. Aduh Pak, takut Pak, kenapa? Jangan takut. Terima, siap-siap. Nanti kita yang ngatur. Ya, kita kan punya feeling. Ya, kita nggak perlu dekat-dekat orang lagi konflik. Kalau dekat konflik kayak tadi demo yang di UI itu, Pak, kalau wartawan lagi ribut massa, wartawan ada di tengah-tengah bisa habis. Apakah wartawan harus dilindungi? Nggak bisa melindungi orang lagi amuk massa. Kalau ada polisi bisa lindungi. Sebisanya dia kan. Kalau kita dekat polisi lempar massa, kita kena. Ya, kita kan marah, saya wartawan gini nggak tahu massa kan nggak bisa dikontrol. Kalau udah amuk massa, sana caranya gimana? Kita nggak usah dekat polisi, tidak usah dekat bentrok, liput aja dari jembatan penyeberangan, dari seberang jalan, kan bisa. Kita bisa melapor. Kalau kita di radio bisa melaporkan live langsung, kalau di televisi bisa melaporkan secara live di lokasi peristiwa. Jauh-jauh aja. Ya, nanti kamera itu kan punya zoom, dia bisa melihat dari cara dia zoom, dia long, dia short kan bisa. Dia jangan khawatir. Ya, semua gitu, dunia juga, begitu Amerika juga, kita ada dekat-dekat dari konflik itu. Kalau kita dekat dengan risikonya itu tadi, karena tidak ada jaminan, tidak ada undang-undangnya. Karena nyawa itu tidak ada stok. Kalau ada jual nyawa mungkin dibeli orang. Jadi nggak ada. Jadi pertanyaan Nur Laili sangat bagus. Kita harus diperhatikan. Ya, kalau kayak di Ukraina sama Rusia itu kita nggak usah ke negara sana. Negara tetangganya kan udah. Kita bisa memantau dari televisi.
nanti kita bisa melaporan dari pinggir hotel kita atau di hotel menginap. Kita laporkan karena daerah dua negara ini konflik, semua orang pendatang tidak boleh masuk, kita laporkan aja. Perkembangannya hasil dari informasi dari negara ini, kita lapor, kita cari informasi. Kita bermain di data, big data. Itu Nurali. Jadi jangan kita menuntut, ada nggak undang-undang, nggak ada. Karena itu menyangkut keselamatan kita. Orang wartawan Amerika, wartawan Eropa itu kadang konyol, dia sok berani. Dekat sana akhirnya dia kena bom, ya mencari cari kepopuleran tapi dengan risiko nyawa. Jadi kita harus pintar-pintar kita menghitung. Ya, nanti kalau kalian jadi jurnalis, ditugasi meliput peristiwa orang atau konflik, ambil aja. Jadi jangan takut. Ya kita yang ngatur di lapangan, bukan dari atasan kita. Bos kita kan nggak tahu. Dilaporin aja, ya saya di lokasi ini. Sudah. Yang penting kita store laporan. Laporan itu memang fakta, kita laporkan. Ya, jadi menurut saya jangan takut untuk melaporkan merasa ketakutan meliput itu yang, atau jangan terlalu berani meliput. Itu aja. Kalau kita terlalu berani, ya itu Bapak. Mungkin ada teman-teman yang bisa menambahkan, monggo silakan. Baik Pak, terima kasih. Iya. Ayo, yang lain, monggo silakan. Bapak, saya mau nanya Pak. Monggo silakan, Pak Tia. Kalau soal framing berita yang tentang pengeroyokan Ade Armando. Benar kamu nyebut ya. Nah, gimana Pak? Kan dia ada yang provokatorin ya Pak? Ada, masa? Bagaimana kita? Maka itu polisi sudah menangkap 6 orang itu. Polisi berjanji akan mengorek 6 orang itu, 3 sudah ditetapkan oleh polisi sebagai tersangka, udah masuk sel di Polda Metro Jaya, dan sampai Lebaran dia mungkin nggak akan bisa Lebaran di luar, ya jadi tangkap. 3 lagi polisi mengatakan lagi mencari identitas, tapi polisi kayak biasanya itu udah dipantau oleh polisi, jangan udah ditahan, tapi karena statusnya belum menjadi tersangka, polisi belum menyampaikan kepada publik kan, kepada pers. Humasnya kemarin mengatakan masih dicari gitu aja. Biasa polisi kalau udah ngomong gitu, polisi udah mengatakan pelakunya udah ditahan, tapi belum disampaikan tersangka. Kalau tersangka baru dipublikasikan. Jadi ya itu tadi, ya narasinya itu tadi kan, jangan kita sebagai jurnalis lah, mungkin Nona Fatia bisa melihat di Google, coba media mana yang membahas. Bapak ada, tapi ngeri aja menyampaikannya, terlalu tidak berani karena nanti dianggap Bapak menyampaikan informasi. Bapak dapat informasi, seleksi gini, medianya ini, 2, bahkan 2 Bapak baca. Itu nggak berani Bapak sampaikan, takutnya salah, tapi Bapak bisa digugat. Jadi teman-teman lah, umum kok itu bisa cari di media, di Google, bisa di-chat. Tadi korbannya seperti Fatia udah bilang, Fatia ngomong pada Bapak lo ya. Ya itu lah, itu namanya. Ya. Kasihan, itu teman baik. Ya, Bapak tahu bahwa dia ikut merancang Vkom ini. Memang dia tidak terlibat langsung, tapi gagasan dia untuk mendirikan Vkom UP-nya ada, maka itu dalam dialog Bapak sering ketemu orangnya baik. Tapi Bapak tidak pernah secara aktif membaca Facebooknya atau Instagramnya yang kata orang menyeleneh-nyeleneh itu yang menghina Islam. Bapak berani nggak? Orangnya alim soal sholatnya luar biasa. Tapi biasalah dalam hal perdebatan di ruang publik itu di Facebook apa Instagram itu kan silih berganti kan, ya silih membuli ya, silih nyayal-nyayal. Ya, kalau Bapak udah masuk ke tahap nyayal itu Bapak matiin baru tidur. Itu nah mungkin disitulah si dosen ini yang dia datang ke demo itu tujuannya dia mau lihat. Waktu itu ditanyakan juga sebelum di salah satu di media online itu, dia sebelum ikut demo itu dia sempat ada kilas baliknya. Sebelum dia digebukin massa itu dia sempat diwawancarain bahwa dia datang itu mendukung mahasiswa demo, karena itu kan banyaknya demo itu kan mahasiswa, tapi bukan 100% mahasiswa, ada penyusup lain. Nah, penyusup lain itulah kata polisi yang menganiaya si dosen UI itu, seperti yang namanya disebut oleh Nona Fatia tadi. Kasihan gitu.
Bayangin itu kalau polisi Pak, tidak cek ya. saya boleh menambahkan Pak buat Boleh. kasusnya Armando ini? Ya boleh, silakan. Boleh, Pak Tiar. Kalau buat saya, kenapa dia terlalu viral di media sosial itu bukannya suatu pengalian isu doang ya Pak? Nah itulah kita, itulah di media sosial itu kan sifatnya produk cyber, ya. Nah yang kita sayangkan, yang Bapak sayangkan itu media online yang setelah dia jadi korban diberitakan bukan tentang bagaimana perlindungan dia, bagaimana nasib dia, tapi malah media sosial ini media online itu malah seolah-olah dia malah dipojokkan. Kan seorang jurnalis kan nggak boleh gitu. Kita kan harus tahu kode etik jurnalistik. Ya seperti Bung Fatur tadi yang menyampaikan, ya sah saja di media itu. Nah, mungkin akumulasi di media sosial itu, begitu dia turun ke darat, dalam arti dia ada di tengah-tengah massa, sehingga terjadi lampu massa. Itu prosesnya. Nah, ya yang kita bicarakan dalam kuliah kita kan etika tadi kan. Etika. Soalnya, maaf Pak, saya pikir soalnya yang harus disorot sih di saat Wakil Ketua DPR sama Kapolri itu ada mediasi dengan mahasiswa, itu sih yang seharusnya disorot, bukan kasusnya si Ade Armanto ini Pak. Saya gitu Pak. Saya setuju, Bapak. Saya setuju sekali Pak Tuh. Kan banyak sisi wartawan. Mengapa wartawan tidak itu? Sisi apa di belakang Kapolri sama DPR itu kan? Ada lagi Panglima TNI kan juga ngomong. Siapa lagi yang ngomong? Bagus kan sisinya itu. Tapi kok sejumlah media online, medianya besar lagi, ya, malah memberitakan kasus Ade Armando. Bapak ada di WA tapi nggak berani aja naruh di forum ini kan nanti bisa Bapak digugat. Ya. Semestinya itu tadi jurnalistik dibutuhkan empati. Ya kalau di Bapak mengatakan jurnalistik dibutuhkan empati, harus melihat kepentingan bersama. Ya seperti Fatur bilang tadi kan banyak. Mengapa tidak pertemuan Kapolda dengan ini? Mengapa tidak pertemuan Panglima TNI memberikan jaminan bahwa ini. Mengapa nggak dari itu? Mengapa media online ini ingin mencari reputasi biar disenangin orang, menjadi korban yang kecil aja, ya. Si Armando tadi yang seperti Fatur bilang ya jadi terang itu berarti Bapak harus mengikuti apa kata Armando. Bayangin, soal Armando itu kan kecil orangnya, gemuk dan tidak jago karate, tidak jago taekwondo, tidak jago apa. Iya, kalaupun jago dia katakanlah dia jago karate dan 5 katakanlah itu udah hebat ya. Kalau dikubukin masa itu nggak ada artinya. Tidak ada masa ya habis kita. Kita pun punya pistol pun isi pistol itu katakanlah 30, kalau 30 kita tembak mati 30 maka kan ribuan. Habis senjata pistol kita kita digunakan masa. Nah itu yang dialami oleh Joseph. Ya, mengapa Bapak menaruh simpati? Nah itu karena ya memang dia mungkin di viral dia di media lain itu dia nyeleneh lah katanya. Tapi saat dia di sana itu semestinya para jurnalis juga melindungi dalam arti pemberitaan ya, bukan melindungi di mungkin itu jadi jurnalis jadi pahlawan juga menghalangi jurnal jangan malah jurnalis jadi titik masa ratusan masa ribuan orang gitu. Mungkin dalam hal simpati menulis disayangkan tindakan massa saatnya mengayomi sama pendemo kan dia masuk demo di situ kan masuk pendemo. Kayak kita nanti kalau kalian kemarin datang ke sana itu masuk dari pendemo, ngapa datang itu kan? Sekalipun kita simpatisan gitu, bukan simpatisan hanya ingin melihat, tapi kadang dinilai di situ para pendemo kita masuk itu. Nah itulah yang seperti Fatur katakan ya semestinya itulah jurnalis itu harus punya empati. Ya boleh menulis tapi harus melihat juga inilah kepentingan kita. Tidak hanya sebagai bombastis seolah kita menjadi hebat. Ya mungkin itu Pak, saya kan mudah-mudahan wartawan yang itu bukan anak komunikasi lah ya. Kalau ini kan ya Fatur aja udah tahu jadi wartawan udah tahu dari sisi. Kenapa kita kuliah ini mata kuliah hukum dan kode etik ini ngerti kita. Begitu nanti kita belajar etika lagi, begitu belajar hukum, begitu belajar sosiologi, belajar tahu. Anak komunikasi biasanya begitu.
ada rasa empati. Tapi kalau orang yang tidak punya latar belakang komunikasi menjadi jurnalis, ya kayak itu brutalnya itu, tidak simpatik, merasa paling hebat. Tapi mau diapain, profesi jurnalis itu kan bukan anak komunikasi. Siapapun bisa jadi jurnalis. Ya. Profesi yang terbuka, yang penting dia sarjana. Nah itulah yang dibutuhkan seperti Fatur tadi, seperti yang sisi yang dikatakan Pak Tia tadi. Ini yang kita harapkan. Mudah-mudahan kalian lah nanti sebagai jurnalis, ya, memang fakta Pak, kan itu fakta Pak. Iya, benar. Tapi kan harus punya empati ya. Fakta korban yang udah hancur lebur begitu, yang udah ya sedih lah ya kalau kita Bapak melihat gambarnya itu tidak menangis, tapi kita lo gimana? Ya, udah ditelanjangin tinggal pakai celana dalam, jadi foto lagi. Mukanya, hidungnya keluar darah, di foto lagi. Matanya sembam, dia udah nggak melihat, seperti orang udah mati. Itu kita tayangkan, itu yang ditampilin olehnya. Apa nggak merinding kita? Nah, apa nggak kita seorang jurnalis harus begitu, sadistis begitu? Nah, maka itu rasa empati. Maka itu jurnalis itu dibutuh kampasan, sikap bela rasa. Ya, kampasan itu kan sikap bela rasa, sikap punya empati, sikap mementingkan orang banyak daripada ego kita. Ini yang dibutuhkan. Maka itu ya filternya ada kode etik itu tadi, kode etik media penyiaran itu kan ada. Memang ada Pak, tapi kan wartawan Pak, iya benar. Yang menentukan kita. Ya, seperti dikatakan Pak Turahman tadi, iya, kan banyak sisi-sisi di peristiwa itu, banyak yang kita lihat. Bukan hanya satu topik aja. Mungkin ada juga gelandang-gelandangan yang bisa demo itu minta-minta duit. Ya. Ada juga orang yang demo itu yang selfie dia naik di jembatan penyeberang, ada. Ya. Malah dia foto-foto dia gitu ya. Orang demo teriak dia foto-foto. Boleh nggak? Boleh. Maaf tidak seperti itu, kan banyak sisi. Jangan sisi yang sangat itu. Pak Rahman, boleh silakan teman-teman yang ingin menambahkan, kita masih punya waktu ya. Masih ada 10 menit lagi, monggo silakan. Monggo silakan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ya, contohnya dari real itu ya. Ya masih hangat lah. Karena kan hari Senin, sekarang kan masih hari Kamis. 4 hari yang lalu bisa dibuka di Google. Ya, bisa melihat bagaimana beragam tulisan-tulisan itu. Nah, teman bisa. Ya, nanti kalau kalian nanti membuat skripsi dari kasus itu juga bisa kasus. Ya, inilah enaknya kuliah komunikasi. Kita udah punya rasa empati. Kalau kalian mau jadi humas, mau jadi advertising, mau bekerja di penyuluhan, mau bekerja di dakwah, mau bekerja di jurnalis, bekerja jubir, kita punya rasa empati. Monggo silakan ya. Teman ingin menambahkan, kita masih punya waktu. Jadi Makia udah, Farhan, mungkin ada Cindy, mungkin Cindy ingin bertanya atau ingin menanggapi dari diskusi kita ini. Monggo silakan Cindy. Atau Dena Ahmad Imam, ayo dong Pak. Jangan dosen aja, kalau dosen aja nanti dari badi ngajar, ya dari ini nggak ada dibantu oleh mahasiswa di diskusi, capek juga. Silakan. Roro, Raden Roro, ayo silakan. Atau nggak ada bertanya? Waktu masih ada, ayo. Atas, masih ada yang ingin tanyakan? Ayo. Silakan, ayo. Fatia masih ada, Fatia? Kira-kira? Enggak Pak, cukup Pak. Cukup ya, mungkin ya. Ya, Pak Rahman masih ada? Aurel? Tidak Pak, cukup. Cukup. Pertanyaanmu bagus sekali, mungkin teman-teman bisa juga merenung gitu ya. Jadi kalau nanti kalian berprofesi sebagai jurnalis, ya tanamkan perasaan di diri kita yang juga rasa empati kita terhadap
sesama makhluk ciptaan Tuhan, bukan kepada manusia. Ya, kepada binatang pun kita juga menyayangi. Bukan hanya ya memang di Pikomi berapa kali dulu Bapak share ada senang terhadap binatang-binatang peliharaan, apakah kucing, anjing, kelinci. Itu orang cerdas memang penyayang binatang. Ya, itu Bapak baca di buku psikologi, salah satunya. Ya, orang cerdas. Kalau kalian senang terhadap binatang, itu cerdas. Itu dari psikologi, bukan dari komunikasi ya. Bapak baca itu. Kalau ya senang melihara kucing, anjing, marmut, gitu. Karena dia menyayangi, karena dia menyayang, dia juga merasa punya empati, melatih empatinya. Kenapa kita memelihara? Kalau melihara itu kan kita taruh di kandang. Kalau kita telat ngasih makan, mati dia. Bagaimana empati kita? Bahkan tidak kan, maka tuh orang yang melihara binatang itu dia nggak cerdas, dia tahu. Bagus dia nggak mau makan, yang penting peliharanya makan dulu. Maka tuh Bapak tidak berani melihara burung, melihara kelinci, melihara yang lain, takut lupa ngasih makan dia mati. Ya. Ada teman Bapak begitu dia melihara kelinci, melihara burung, keluar kota dia seminggu buat pulang. Begitu dia lihat udah jadi bangke. Dosa kan? Pasti dosa. Kalau kita mampu, nggak usah pelihara. Maka itu Bapak ada kucing liar, pelihara kasih makan, dia betah nih nggak apa-apa. Ya. Kotorannya sekali bisa kita pelihara. Kalau enggak, kita bersihin. Kalau enggak ya juga. Kita berani melihara itu karena takut lupa. Dia dalam kurung, dan kita kurung ternyata kenapa kita tidak ada di tempat mati, kita harus bertanggung jawab dan mati. Suatu saat kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Oke, masih ada? Kalau tidak ada, kita absen dulu ya. Ini Yoga Samaidar ada? Hadir, Pak. Muhammad Zulfi, Muhammad Raka, Hadir, Pak. Novita, Raihan. Pak Muhammad Julfi hadir, Pak. Iya. Hadir Pak, Rehan Pak. Ya. Islah, Dena, Hadir, Pak. Farel. Bapak tadi Novita hadir, Pak. Farel hadir Pak. Farel hadir. Iya, iya. Nurlaili. Iya, cepat. Nurlaili, Jehan, Reski. Jihan hadir, Pak. Oke, Muhammad Bakir. Hadir Pak. Kevin Lubis, Fatur Rahman, Fatur hadir, Pak. Iya, Fatur hadir, Pak. iya. Arum, Hadir, Pak. Inantri. Nanti ketua kelas kalau katakan nggak ada kasih tahu. Ya, Raffi, Iya, Pak. Nova, Hadir, Pak. Fatur, Hadir, Pak. Rafael, Hadir Pak, hadir. Rasul hadir Pak. ya, Rafael hadir. Cindy, Cindy hadir, Pak. Raden Roro, Ilman, Silman hadir Pak. Raffi, Ahmad Imam Majid, Hadir Pak Ahmad Imam. Yolanda, Hadir, Pak. Farid Anwar, Izin, Pak. izin, menurut izin. Terus si Atlan Fadil, Hadir Pak. Muhammad Fahran, Hadir, Danang, Pak. Muhammad Dan- Fahran. Danang, Juan, Danang hadir Pak. Juan Andrew, Natasha, di ketua kelas kabarin, Fatia Azahra, ada, Adinda Amelia, nggak ada Adinda. Kayaknya Adinda ini nggak pernah hadir. Coba ketua kelas cek ya, Yolanda ya, apa benar nggak? Jangan-jangan dia nggak- ya, jangan-jangan dia nggak pernah hadir. Mungkin dia pindah kelas ya. Jadi ketua kelas cek lagi di WA atau di ini kalau tidak hadir. Nah, jadi nggak ada nanti di tugasnya. Maaf, tadi itu siapa, Pak, namanya? Adinda Amelia. Oh, Adinda ada, Pak. Ada yang hadir? Hadir? Ada. Oke. Itu ini ketua kelas memang. Bapak tadi Novita hadir, Pak. Iya. Adinda ada ya, tapi dia mungkin lagi sakit gigi sehingga tidak ada bisa menjawab ya. Enggak apa-apa karena ketua kelas
mengatakan dia hadir. Nah, tulis hadir. Itu tidak ada lagi.